tiap hari dekat Yesus, ya saudara. Kenapa? Agar doa kita dikabulkan. Agar apa? Doa kita dikabulkan. Ya saudara, inilah jawaban bagi semua tanda tanya di dalam benak pikiran kita. Kenapa Tuhan belum mengabulkan aku? Ya saudara, jelas ya. Tiap hari dekat Yesus agar doa dikabulkan. Amin. Jadi kalau saya dan saudara tidak dekat dengan Tuhan, ya berarti kita tidak bisa menerima pemberian-pemberian, jawaban-jawaban, pengabulan doa kita kepada Tuhan itu tidak akan terjadi. Ya saudara, itu jelas sekali ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang Tuhan ingin kita semua memperhatikan. Saudara, tema ini ada sebuah ayat yang sekali lagi kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-59. Mari kita akan baca. 1 Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-59. 1, 2. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Amin. Ya saudara, dan jangan lupa Yeremia 5 ayat 24 ini, kalau 1 Raja-Raja 8 ayat 59 tentang setiap hari, saya mau tanya, Yeremia 5 ayat 24 tentang setiap apa? Setiap minggu. Hebat kan? Ya. Tema sentral kita setahun. Setahun berapa minggu? 52. Setahun berapa hari? Tahun ini 366. Ya saudara. Nah jadi saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak ada satu ruang waktu pun, ya saudara, yang Tuhan mau tinggalkan saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu hadir dan dia selalu memberikan berkat kepada kita. Tetapi dengan syarat, saya yakin saudara sudah tahu syaratnya. Apa syaratnya? Dekat dengan Yesus. Saudara, tidak peduli apapun yang mustahil bagi saudara, kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan Yesus, maka dia memegang janjinya. Dia pasti melaksanakan janjinya. Ya apa ya? Iya. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan kenapa disebutkan tadi ya, pada tiap hari kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena supaya doa kita, ini adalah doa Salomo ya, yang dipanjatkan kepada Tuhan, biarlah perkataan doa yang kupanjatkan kepadamu Tuhan, dekat dengan engkau siang dan malam. Kalimat terakhir, supaya engkau memberikan pada umatmu Israel apa yang perlu pada setiap hari. Ya, saudara, luar biasa kan? Jadi firman Tuhan itu mengagumkan. Dia bukan sekedar perintah, perjanjian, penghiburan, teguran, saudara, suruhan kepada kita. Tetapi dia itu indah. Dan dia itu seni sekali. Saudara, kalau dia mengatakan aku memberikan berkatku dan aku akan menghidupi kamu sepanjang tahun. Oh, itu bukan cuma, oh ya sepanjang tahun ya. Lalu pada salah satu bulan dan pada salah satu hari dalam bulan tersebut, pada salah satu jam pada hari tersebut, kita mengalami sesuatu yang sangat mengecewakan dalam hidup kita. Saudara, dan Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Tidak. Katakan tidak. Setahun. Setiap minggu. Setiap hari. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan saya besarkan hati saudara. Jangan saudara itu cenderung kepada duniawi. Cenderung kepada apa? Duniawi. Tetapi saudara harus cenderung kepada Tuhan Yesus. Karena duniawi tidak akan memberikan perkara-perkara yang baik dalam hidup saudara. Apa yang saudara tonton dan saudara lihat di televisi, di media-media sosial, bukan hanya tentang dekadensi moral, tentang kerusakan moral manusia,
tetapi juga tentang kejahatan-kejahatan, saudara. Dan itu merupakan fakta yang tidak bisa kita kelabui, ya, saudara. Tidak stasiun televisi yang mengirim awaknya untuk meliput, tidak perlu masyarakat merekamnya, saudara. Dan itu direkam pada setiap menit. Berapa miliar rekaman yang disimpan di YouTube. Saudara tahu apa tidak? Ya. Itu dahsyat sekali. Dari semua perekaman itu, semua recording tersebut, saudara, mayoritas tentang kejahatan seksualitas dan tentang kriminalitas yang keji. Itu mayoritas. Hal yang baik itu sedikit sekali. Kalau sampai saudara menonton hal yang baik, ya sampai orang menonton hal yang baik, itu rasanya seperti kita istirahat daripada capek. Capek apa? Capek dengan semua kenyataan, realita dalam dunia yang gelap ini, yang penuh dengan kejahatan. Itu sebab anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan, katakan menjadi anak Tuhan adalah sesuatu yang dahsyat, yang harus saya pertahankan sampai mati. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya, ini dia yang Yeremia 5 ayat 24. Tidak henti-hentinya saya perlu menjelaskan. 1, 2. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Ya. Dan menjamin bagi kita. Saudara, bayangin Tuhan bersabda ya melalui Nabi Yeremia, aku menjamin kamu. Senang apa tidak? Besar hati ya. Besar hati kita. Karena kita ketika dalam kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita kepepet, saudara, kita ingat Yeremia 5:24, Tuhan menjamin. Ya, Tuhan menjamin. Saudara, ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara-saudara, dengan pengertian ini saya ingin kita memilih, yaitu kita memilih minggu-minggu yang tetap. Ya, saudara, saya jelaskan beberapa kali kenapa ada kata tetap. Ya, saudara, karena kata tetap ini adalah merupakan sesuatu jangkar dari sorga yang menggigit bumi sehingga pasti. Ya, saudara, kata tetap ini artinya tidak berubah. Dia akan selalu ada. Dia akan selalu menjamin. Saben minggu panen. Dia jamin. Saudara, inilah kekuatan dari firman. Itu sebab kalau saudara lebih cenderung pada teman-teman saudara yang duniawi, klub ini, klub itu, segala macam. Apakah saya tidak boleh ikut klub? Ikut klub yang rohani saja. Saudara, karena kalau saudara klubnya itu duniawi, engkau masuk neraka, saya bilang. Ya. Tidak ada jalan yang lain. Itu sebab kita harus tahu di mana kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita harus ingat Tuhan segera datang. Tidak berlambatan. Tidak berlambatan. Amin. Itu sebab saya mohon supaya semua jemaat yang kekasih dan saudara-saudara di luar sana yang mendengar saya berkhotbah untuk memperhatikan baik-baik. Tuhan hampir datang. Kalau tidak datang pribadi pada saudara dan saya, dia datang secara massal. Orang bilang, masih lama. Belum terjadi perang dunia ketiga. Hampir terjadi. Hampir. Sebelum perang dunia ketiga pun Tuhan sudah bisa datang secara massal. Bisa apa tidak? Bisa aja. Kenapa tidak bisa? Ya, lucu kalau tidak bisa. Itu sebab saya dan saudara harus pegang minggu-minggu yang tetap untuk panen. Amin. Kalau saudara pegang itu, saudara terjamin sepertinya walaupun saudara dan saya tidak mampu, bagi Tuhan tidak masalah. Katakan, bagi Tuhan tidak masalah. Bagi Tuhan tidak keberatan.
untuk membuat setiap minggu saya panen. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ini dahsyat. Saya kasih tahu. Kalau kita masih diberi kesempatan dengar firman ini, saudara, Anda dan saya orang beruntung sekali. Orang yang happy sekali. Saudara, engkau akan dilepaskan dari semua keadaan, kekurangan, ontran-ontran dalam dunia, dan semua macam keadaan yang negatif dalam hidup saudara dan dalam hidup dunia. Saudara akan disingkirkan itu semua dari saudara. Saudara mendapat setahun realita janji Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, pada apa kau andalkan hidupmu? Pada apa Anda dan saya andalkan hidup kita pada setiap harinya? Saudara, ya, itu sebab saya dan saudara kita harus selalu bertanya, bukan cuma berdoa minta, tetapi kita harus mawas diri. Katakan, saya harus mawas diri. Memeriksa dan bertanya supaya saya tidak lupa. Ya, saudara, kita harus selalu bertanya, apa yang aku andalkan hari ini? Saudara, saudara harus, walaupun saudara mengalami pada hari tersebut, katakanlah kemarin sudah dijanji dari satu bank saudara mendapat satu hibah ataupun satu kiriman uang ya, yang sangat besar. Saudara, sekalipun demikian, saudara bangun besok pagi, saudara tidak boleh mengharap pada jumlah uang yang besar tersebut. Saudara adalah orang yang tetap memegang, katakan tetap memegang perjanjian Allah. Inilah hidup saya sampai masuk sorga. Amin. Ya. Nah, saudara, kita harus sesuai dengan ayat kita tadi pada subtema yang kelima ini, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 59, kita harus pegang pada setiap hari wajib dekat Tuhan supaya dikabulkan. Amin. Ya, beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Para kekasih, inilah yang perlu saya sampaikan ya. Nah, ada kalimat yang menarik sekali pada 1 Raja 8:59. Dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam. Jadi kalau saudara lama 3 bulan, setahun belum dijawab doanya, jangan mikir bahwa Tuhan lupa. Ya, tetapi bukan Tuhan itu lupa. Tetapi memang doa saudara itu enggak ada di hadapan Tuhan. Enggak tahu nyantol di mana dia. Begitu loh. Ya. Jadi hanya mereka yang berdoa karena mereka saben hari dekat dengan Tuhan, maka doanya itu dekat dengan Tuhan. Enggak hilang. Enggak menyebar kemana, entah kemana. Kecantol kemana enggak tahu. Saudara. Dan siapa yang akan dikabulkan? Hanyalah doa yang dekat dengan hati Tuhan siang dan malam. Pasti dikabulkan. Nah, itulah yang menjadi poin dari pelajaran yang ke-27 ini. Ya, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam. Saudara, Salomo berkata begini, biarlah perkataan yang telah kupohonkan kepadamu. Saudara, ini mempunyai maksud 2. Maksud berapa? 2. Satu adalah doa, yang kedua adalah bersyukur. Doa dan bersyukur. Katakan, saya harus berdoa dan bersyukur. Tidak cukup berdoa. Bersyukur sangat penting. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tahu ya bedanya ya. Doa adalah kita memohon. Bersyukur adalah kita tidak memohon tetapi memuliakan Tuhan. Ya, bisa apa tidak? Jangan asal datang sama Tuhan minta. Sekarang datang sama Tuhan memberi. Itu bersyukur. Ya, saudara. Doa meminta, bersyukur memberi. Ya, saudara, Tuhan lebih suka kalau saudara memberi kepadanya. Tanpa saudara doakan sesuatu, Tuhan pasti jatuh hati kepada saudara. Percayalah.
Itu sebab betapa pentingnya pelajaran ini, saudara. Dan berbicara mengenai soal bersyukur ini, saudara, saya ingin mengajak semua saudara untuk memahami tentang doa dan syukur. Doa, nomor satu doa. Saudara ya, saya yakin saudara sudah tahu. Gimana kata doa, kata hati dan doa bisa selalu di memori Allah siang dan malam. Ya, menurut 1 Raja 8 ayat 59. Saudara, itu tergantung ya, bila si pendoa lekat di hati Allah. Katakan, bila saya berdoa dan saya lekat di hati Allah, doa saya penuh kuasa. Amin. Ya, jadi itu harus kita ketahui. Orang bukan cuma mengungkapkan doa saja, tetapi dia tidak lekat dengan Tuhan. Dia tidak menyatu dengan firman. Dia tidak menyatu dalam pimpinan Roh Kudus. Maka semua doa dia percuma dan mubazir. Ya, saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. Kita harus mempunyai kata hati dan doa. Terus doa kita harus dari hati yang tulus. Ada orang berdoa dengan mangkel, jengkel, marah, emosional. Sehingga dia agak membentak kepada Tuhan. Menurut saudara, Tuhan suka mendengar apa tidak? Tidak, Tuhan tidak mau dengar. Otomatis telinganya Tuhan itu canggih banget. Ya, ketika saudara berdoa dengan cara yang tidak wajar, cara yang tidak baik, Tuhan tidak akan perhatikan doa saudara. Tuhan lebih baik memperhatikan doa orang berdosa yang menangis dan minta ampun kepada Tuhan. Walaupun dosanya itu luar biasa kejinya. Tuhan lebih memperhatikan orang ini. Kenapa? Karena dia datang dalam doa dan dia memohon dalam satu kerendahan hati dan hancur hatinya. Daripada doa seorang anak Tuhan yang tidak lekat dengan Tuhan. Saudara, doa seorang anak Tuhan yang tidak disertai dengan hati dan perasaan yang baik. Saudara, kita memang guru-guru sekolah minggu dan orang tua di rumah mengajari anak-anak kita berdoa. Tapi saya pesan lebih penting dari mengajari mereka berdoa adalah mengajari mereka dekat dan mengasihi Tuhan Yesus. Itu paling penting. Maka mereka otomatis mereka doa itu mereka bisa menangis. Anak kecil itu kalau doa bisa nangis, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka itu lekat dengan Tuhan dari sejak kecil. Saudara, kalau mereka itu dididik untuk takut kepada Tuhan, maka kelak kemudian hari, baik mereka belajar di sekolah, kuliah dan lain sebagainya, menikah, punya anak, membangun rumah tangga, mereka itu diberkati luar biasa. Amin. Itu sebab kita harus mengajari mereka dari sejak kecil. Untuk mereka itu belajar berlutut, berdoa, mengasihi Tuhan. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Ya, karena mengasihi Tuhan itu dahsyat hasilnya. Amin. Sama seperti Salomo. Bila si pendoa lekat di hati Tuhan dan hidup benar, apa sih yang Bapak tidak beri kepada dia? Apa saya mau tanya, apa yang Bapak tidak mau kasih pada saudara? Kalau saudara hidup benar dan lekat dengan dia. Mustahil? Tidak mustahil bagi dia. Kenapa? Karena dia mampu melakukan. Katakan, karena dia mampu memberi kepada saya. Bahkan yang mustahil. Amin. Saya pesan anak-anak saudara harus dipimpin untuk takut kepada Tuhan. Bukan untuk cuma datang ke sekolah minggu. Percuma. Bukan untuk menghafal ayat. Percuma. Diajari takut dan cinta kepada Tuhan. Amin. Harus. Kalau tidak, orang tua bertanggung jawab. Ada ayatnya. Kalau orang tua tidak bisa menjaga anak-anaknya untuk selamat, orang tua bertanggung jawab. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita ini mempunyai, saudara, sesuatu belas kasih Tuhan yang 1 tahun itu realita janji Allah nyata.
Dan itu diwakili dengan 52 minggu panen. Diwakili dengan 365 atau 66 hari yang dibutuhkan, diperlukan, dijamin. Amin. Nah, ini hal yang besar. I have told that everyone and every family have to educate and teach their children. Not only in their childhood, but after that, when they growing up and maybe they have already have their own families, that's good that you still, because you still alive. You not die. You still alive. That's why you are responsible for everything for your children. Kalau saya dan saudara bertanggung jawab dan mereka dekat dan lekat dengan Tuhan, saudara, orang tua itu enteng. Katakan, saya mau jadi orang tua yang enteng. Bukan orang tua yang keberatan. Ya, anak-anak gak usah ngikut. Ya. Jadi saudara dan saya harus menjadi seorang yang bisa membuat hari tua saudara enteng. Kenapa? Karena engkau tidak kerepotan dengan para anakmu. Dan pada hari ketika anak-anak masih kecil, sudah mulai mereka itu dibangun di dalam satu kehidupan rohani dan takut sama Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Soal doa, saudara, prayer is putting oneself in the hands of God. Ini adalah kata-kata dari Mother Teresa, seorang wanita. Dia adalah suster Katolik yang mempersembahkan hidupnya begitu luar biasa dan seluruh dunia mengakui bahwa ini wanita luar biasa. Tidak ada orang dan dokter yang mau mendekati perkampungan kusta di India. Dia ada di sana saben hari. Dia bawa gerobak, dia membayar orang untuk membawa gerobak dan isi makanan, pakaian, saudara, minuman, vitamin, uang, dan dia masuk ke daerah-daerah yang orang sehat nggak berani masuk. Karena itu adalah perkampungan kusta. Sampai sekarang masih ada. Di India masih ada. Di Indonesia tidak ada. Saudara. Di daerah yang sangat miskin. Berbau sekali. Dia nggak takut. Dan dia tidak pernah ketularan. Kena kusta nggak pernah dia. Apa sebab? Karena itu semua di backup dan di drive oleh hati yang penuh dengan cinta. Apa kata dia tentang doa? Doa adalah menaruh hidup ini ke dalam tangan Allah. Ya, prayer is putting oneself in the hands of God. Menaruh hidup seseorang. Saya berdoa, itu artinya saya menaruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Betul apa salah? Betul. Itu menunjukkan bahwa saya lemah. Saudara lemah. Kita membutuhkan Tuhan menggendong kita. Tuhan menyangga kita. Ya, saudara. Dan itu adalah doa yang benar. Orang yang berdoa dengan hati yang pongah, hati yang sombong, hati yang terlalu pede bahwa dia bisa hidup, itu adalah doa yang merendahkan kuasa dan martabat Allah. Doa orang yang rendah hati akan meninggikan orang ini. Amin. Saya mau tanya, kalau saudara doa, saudara menyebut diri dengan kosa kata apa? Aku, kowe, apa? Apa? Hamba. Apa? Hamba. Ya, dirubah ya. Semua kata-kata diri saudara ketika doa, karena saudara menghadap Raja di atas segala raja, Tuhan semesta, pencipta alam semesta. Jadi kita harus merendahkan. Tuhan senang, bukan Tuhan itu Allah yang suka dipuja-puja, tapi Tuhan melihat siapa yang pantas diberkati. Amin. Bukan dia ingin dipuji, tapi dia ingin mengetahui spesialisasi orang ini apa. Oh, dia rendah hati. Aku akan memberi sama dia. Ya, jadi itu rahasianya orang berhasil di dalam doa.
Bahkan orang yang semacam ini kadang-kadang dia tidak perlu berdoa. Dia cuma punya kata hati saja, kerinduan saja. Tapi kata hati dia sudah bisa menggetarkan dan menjamah hati Allah. Apa sebab? Karena orang ini betul-betul dia rendah hati. Amin. Sekarang saya sudah memberitahu sebutan kita, penyebutan diri ketika kita doa, hamba atau anakmu. Kadang-kadang hambamu, hamba adalah anakmu ya Tuhan. Nah itu Alkitabiah, hamba, anak yang menghambakan diri. Ya, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, hamba adalah anak Tuhan yang menghambakan diri. Supaya apa? Supaya Bapa itu merasa anakku ini melayani aku, sangat ngerti sama aku. Orang lain sudah berhenti, anakku masih tetap kerja. Saudara, itu anak. Kalau pegawai beda, jam 4 pulang. Jam 3 sudah cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Sudah cantik dan sudah ganteng. 3:30 sudah kabur. Saudara, anakku tidak. Anakku sampai jam 10 malam masih tetap bekerja, menjaga aku, membantu aku menyelesaikan semuanya. Saudara, orang melayani Tuhan harus seperti anak yang menghambakan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan sebagai Bapa jatuh hati kepada dia. Amin. Para kekasih, itulah doa. Sehingga kadang-kadang kita tidak berdoa tapi kata hati saja. Sekedar saudara tidak sadar bahkan, aku kok kepingin ya, ini atau apa gitu. Saudara, jangan bilang kata-katamu sia-sia. Kata-kata Anda bisa saja masuk ke telinga Tuhan. Ya, bisa saja. Tergantung konduite, keadaan karakter saudara. Keadaan karakter saya, itu konduite saya kayak apa. Konduite saya jelek, sukanya hal yang kotor, yang jahat, sukanya melakukan penghakiman, judgment kepada orang-orang lain, sok berasa dirinya benar sendiri. Oh, Tuhan tidak suka. Itu sebab dalam jemaat ini saya selalu menganjurkan supaya tidak usah ngerasani orang. Siapa yang suka ngerasani tolong angkat tangan. Saya enggak loh, ya. Siapa yang suka ngerasani? Ya. Orang ngaku. Tidak boleh. Sebab itu menghambat berkatmu di mata Tuhan. Ya, itu penting sekali. Kalau saudara tulus dan benar di hadapan Tuhan, bahkan saudara tidak memohon dalam doa, tapi saudara mempunyai satu wish atau wishes, harapan saja. Tuhan pasti mengabulkan dan memberi kepada saudara. Gak usah khawatir. Saudara, bagi Tuhan itu memberikan segala perkara yang istimewa. Saudara, orang mencoba untuk menutup berkat saudara, dagangan saudara, jualan saudara, dan segala sesuatu yang saudara kerjakan. Keadaan menyekat dan menutup semua pada saudara karena akibat COVID kemarin. Bagi Tuhan mudah untuk menjebol itu semuanya dan mencurahkan anugerah yang dahsyat kembali di dalam hidup saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan, engkau dan saya ini menghadapi Allah yang sangat dahsyat, yang luar biasa. We are all facing a very awesome and spectacular in his power and authority, the only God of Israel. Allahnya Israel. Itulah Allah yang luar biasa, yang saya dan saudara sekarang boleh percayai bahwa dia akan selalu menanggung beban-beban kita. He is able and he is capable and he is willing to carry out every burden, every impossibilities in your life. Even though you are not praying for that. Maybe just only a oasis in your heart, in your mind. But God, the Almighty One,
will give to you even the more, only the best for your life.